Kembali lagi di Breaking News Metro TV, pemirsa. Saat ini Sita sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan juru bicara KPK, Febri Diansyah. Selamat siang, Mas Febri. Selamat siang, Mbak Sita. Baik, Mas Febri, keterangan terakhir dari Karopenmas Polri barusan mengatakan bahwa setelah uji laboratorium ternyata ada sejumlah serbuk yang diduga bahan peledak, ternyata ini adalah semen putih, senyawa yang selalu ditemukan di semen putih. Tanggapan Anda? Ya, seperti yang kami sampaikan sebelumnya ya, memang lebih baik kita menunggu hasil olah TKP ataupun analisis forensik dari Polri ya. Kalau di rumah Pak Agus misalnya tadi seperti yang disampaikan itu semen putih dan bukan bom, sedangkan di rumah Pak Laude itu ada bahan bakar yang masuk ke dalam botol misalnya. Ya, tentu saja itu bisa sebagai update yang diketahui oleh publik. Setelah ini yang terpenting tentu saja siapa pelaku dan apa kepentingan dari pelaku melakukan hal tersebut. Karena bagaimanapun juga kita mengerti ancaman-ancaman tersebut bisa saja disampaikan melalui misalnya secara lisan, bahkan ancaman atau informasi palsu tentang bom saja itu bisa dipidana misalnya. Betul, ada konsekuensi hukumnya. Ada tindakan-tindakan seperti ini. Jadi kami tunggu juga, kita semua menunggu hasil investigasi dari Polri, siapa pelaku dari si dua rumah pimpinan KPK tersebut. Baik, Mas Febri, pasca kejadian kemarin sudah adakah dialog begitu dengan former pimpinan KPK atau pimpinan KPK sebelumnya yang juga pernah mungkin mengalami hal yang sama? Kalau dialog lebih dalam bentuk komunikasi dan dukungan yang disampaikan ya, support moral misalnya yang disampaikan itu sudah baik dari mantan pimpinan KPK sebelumnya ataupun mantan pejabat atau pegawai KPK sebelumnya. Karena itu KPK juga sampaikan terima kasih ya pada pihak-pihak yang mendukung, karena dari luar negeri kami juga menerima dukungan dari sejumlah lembaga masyarakat di luar, karena pemberantasan korupsi dipandang sebagai hal yang krusial. Baik, kita sama-sama kawal tentunya kasus ini. Mas Febri, tapi bagaimanakah dengan situasi terkini, atau adakah memang pengamanan khusus yang akhirnya diterapkan dari kebijakan KPK untuk kedua pimpinan tersebut, atau justru untuk seluruh anggota KPK? Ini kalau soal pengamanan kami tentu tidak bisa menyampaikan secara lebih rinci ya. Tapi yang pasti ketika ada peristiwa maka review dilakukan, kalau ada kekurangan itu akan dilengkapi atau akan dikuatkan. Dan ini terus terjadi ya, karena KPK punya yang kami sebut dengan mitigasi risiko pengamanan itu. Baik, KPK sendiri memang mendorong untuk akhirnya meminta sebuah tim begitu untuk khusus menangani kasus ini. Sudah adakah follow up lebih lanjut setelah kemarin permintaan KPK, Mas Febri? Bukan permintaan ya, tapi kami menunggu perkembangan dari Polri, karena Polri kan sudah menerjunkan timnya. KPK juga menugaskan beberapa orang terkait dengan kebutuhan internal kami dan juga koordinasi dengan Polri, baik ke rumah Pak Laude ataupun ke rumah Pak Agus. Tapi yang paling penting juga, kita hari ini kan kita mendengar Presiden sudah bicara ya. Artinya ada satu hal yang penting yang perlu jadi kesadaran kita semua, bahwa upaya pemberantasan korupsi itu tidak boleh melambat, apalagi berhenti hanya karena hal-hal seperti ini. Namun penting juga kita ingat upaya penyerangan atau teror langsung fisik ataupun tidak langsung itu cukup sering terjadi sebenarnya pada KPK sebelumnya. Memang yang menjadi PR bagi kita, teror-teror tersebut belum pernah terungkap pelakunya siapa sampai dengan saat ini. Apakah untuk novel misalnya atau penyidik KPK yang lain, atau dulu juga ada. Karena itu kami memandang pengungkapan pelaku teror itu adalah satu hal penting untuk mencegah terjadinya teror-teror yang lebih lanjut. Serupa bagi KPK. Baik, Mas Febri, ditahan dulu, kita lanjutkan informasi terkini dalam Headline News. Pukul 14 waktu Indonesia Barat, tetaplah bersama kami.